Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa dengan NIM 33372200023 dari program studi informatika. Di sini saya akan mereview jurnal dengan topik yang ada di materi jaringan komputer. Nah, langsung saja ada jurnal yang pertama yang akan saya review, yaitu dengan judul Analisa Jaringan Nirkabel pada Mesin ATM Berbasis IoT di PT Bank Negara Indonesia, TBK KCP Wanasopeng. Nah, dengan nama Jurnal Ilmiah Sistem Informasi dan Teknik Informatika, atau bisa disingkat dengan JISTI, dengan volume dan halaman volume 6 dan halaman 77 sampai 84. Tahun 2023 dengan penulis Muhajir Arman dan yang kedua Kasran. Nah, masalah dalam jurnal ini, penelitian mengungkapkan beberapa permasalahan utama pada keamanan dan performa jaringan nirkabel di mesin ATM berbasis IoT. Fokus utama adalah menjaga keamanan transaksi perbankan dan mengevaluasi performa jaringan, termasuk kecepatan koneksi dan respons transaksi. Penelitian ini juga membandingkan penggunaan jaringan nirkabel dan kabel pada mesin ATM, serta menganalisis kelemahan potensial dalam jaringan nirkabel. Hasilnya diharapkan memberikan wawasan untuk pengambilan keputusan dan kontribusi pada perkembangan teknologi IoT di sektor perbankan Indonesia. Nah, metode di jurnal ini itu apa saja? Yang pertama ada pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, yaitu dengan mengunjungi kantor bank itu sendiri, kantor bank BNI kantor bank BNI Watasopeng kalau misalnya, dan wawancara dengan pihak kantor. Nah, yang kedua ada studi literatur, yaitu memanfaatkan buku, artikel, jurnal, dan sumber relevan untuk mendukung penelitian. Nah, kemudian analisis sistem. Yang pertama, identifikasi kebutuhan jaringan. Yang kedua ada perencanaan jaringan termasuk pemilihan teknologi dan penempatan mesin ATM, implementasi jaringan, dan yang terakhir ada pengujian dan evaluasi jaringan dengan mengukur kestabilan dan kinerja melalui ping dan alat pengujian kabel. Nah, selanjutnya yang terakhir ada pengumpulan data lanjutan. Nah, yang terakhir ini diuji menggunakan kabel RJ45 dan Command Prompt. Nah, di sini ada hasil jurnal. Di sini ada gambar topologi LAN BNI-nya, BNI Watansopengnya. Di sini ada 16 PC yang terhubung ke switch dan router. Nah, di sini jaringan ATM-nya ada ATM 1, ada mobile banking, ada switch dan server. Kemudian yang di ujung ada Athena. Dari penelitian ini hasilnya mencakup implementasi arsitektur jaringan ATM yang melibatkan server utama, switch ATM, mesin ATM, perangkat lunak ATM, dan jaringan telekomunikasi. Skema jaringan ATM ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan aman dan efisien. Nah, pada gambar ini bisa dilihat di sini terhubung ke mobile dan mesin ATM, kemudian jaringan transmisi seperti switch, router dan server itu sendiri. Nah, di sini ada hasil pengujian menggunakan Command Prompt. Di sini didapat hasilnya stabil lah. Pengujian jaringan komunikasi menggunakan LAN tester, kabel dan Command Prompt menunjukkan bahwa koneksi respon jaringan berjalan dengan baik. Ini didapat hasilnya berapa ms ini. Pengujian dengan baik. Nah, kesimpulan dari jurnal ini, implementasi jaringan nirkabel berbasis IoT pada mesin ATM memberikan keuntungan efisiensi operasional, keamanan transaksi, dan pengalaman pengguna yang lebih baik.
disarankan untuk terus memperkuat keamanan jaringan dan mempertimbangkan pengembangan lebih lanjut teknologi IoT dalam layanan perbankan. Nah, mungkin itu saja dari review jurnal pertama. Sini ada yang akan saya review lagi, yaitu jurnal yang kedua dengan judul Analisis Sistem Keamanan Jaringan Hotspot pada SMAN Negeri 1 Bajo, Kabupaten Luwu. Dengan nama Jurnal Ilmiah Sistem Informasi dan Teknik Informatika yang bisa disingkat dengan JISTI, dengan volume dan volume 6 halaman 20 sampai 25 dengan tahun 2023 dengan penulis Hasbi. Nah, masalah di jurnal ini kurangnya keamanan dalam jaringan hotspot di SMA Negeri 1 Bajo Kabupaten Luwu. Meskipun hotspot tersebut dapat diakses oleh sejumlah pengguna, namun karena tidak ada server yang bertindak sebagai autentikasi, otorisasi dan pencatatan identitas pengguna tidak dapat dipastikan secara jelas oleh administrator. Selain itu, penggunaan sistem keamanan yang menggunakan metode Wired Equivalent Privacy juga menimbulkan masalah di mana setiap pengguna harus meminta kunci kepada administrator, menyulitkan proses penggunaan bagi baik pengguna maupun administrator. Nah, metode di dalam jurnal ini yang pertama ada pengumpulan data, observasi, dan wawancara. Observasi ini tentu saja datang langsung ke SMA Negeri 1 Bajo Luwu tadi, kemudian wawancara pada user yang menggunakan hotspot tersebut. Dan kemudian metode yang kedua ada studi literatur, pembacaan buku, artikel, jurnal, dan sumber relevan untuk mendukung penelitian. Nah, kemudian ada yang terakhir ada perancangan arsitektur jaringan, pembuatan usulan pemecahan masalah secara logis dengan merancang arsitektur keamanan jaringan hotspot di SMA Negeri 1 Bajo Kabupaten Luwu. Nah, di sini arsitekturnya, topologinya kurang lebih seperti ini. Di sini ada 6 PC, kemudian radius yang terhubung 3 PC terhubung ke akses port 1 dan 3 PC lagi terhubung ke akses port 2. Kemudian ke 6 PC ini terhubung ke radio server, kemudian ke modem dan ISP-nya, akses internetnya. Nah, hasil jurnalnya sini ada implementasi sistemnya. Pertama, login ke Mikrotik, bisa dilihat di gambar ini. Kemudian setelah login ke Mikrotik, men-setting NAT, firewall plus NAT. Di sini ada output interface-nya diarahkan ke pas Ethernet 1 dan CAN-nya kita ubah juga. Kemudian yang ketiga tadi di sini ada men-setting radio servernya, address-nya diubah menjadi 192.168.1.2. Kemudian juga di sini ada tampilan setting hotspot security-nya juga. Di sini bisa dilihat. Oke, next. Nah, kesimpulan dari jurnal yang kedua ini berdasarkan hasil penelitian tentang analisis sistem keamanan jaringan hotspot di SMA Negeri 1 Bajo Kabupaten Luwu, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem keamanan pada jaringan dapat memberikan layanan akses internet yang baik dan aman. Dengan adanya sistem keamanan yang terintegrasi seperti penggunaan alat mikrotik dan akses point serta konfigurasi yang tepat melalui inbox dapat meningkatkan keamanan jaringan hotspot di lingkungan sekolah tersebut. Hal ini berpotensi memberikan manfaat besar bagi pengguna jaringan, baik administrator maupun pengguna akhir, dalam menjaga keamanan dan kenyamanan dalam mengakses internet di lingkungan pendidikan. Nah, mungkin itu saja review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.